Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Perkenalkan, nama saya Gilang Dwi Dermawan. Pada kali ini saya akan membawakan sedikit materi, yaitu Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Al-Quran itu adalah kalamullah dan yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Wahyu yang datangnya dari Allah tidak boleh diragukan lagi kebenarannya yang mutlak. Allah berfirman, Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Rabbmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Quran surat Al-Baqarah ayat 147. Tidak mungkin Al-Quran itu merupakan buatan manusia. Orang kafir berkata bahwa Al-Quran itu merupakan rekayasa yang mengada-ngada. Maka Allah tantang mereka untuk membuat satu surat saja yang seperti dalam Al-Quran. Allah berfirman, Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abadina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa illam taf'alu wa la taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Yang artinya, dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami, yaitu Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah. Jika kamu orang-orang yang benar, maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak dapat membuatnya, peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Quran surat Al-Baqarah ayat 23 dan 24. Mungkin kita akan bertanya, memang seperti apa Al-Quran jika bukan buatan manusia? Berikut adalah bukti kebenaran Al-Quran. 14 abad lampau, seluruh manusia menyangka gunung itu diam dan tidak bergerak. Namun, dalam Al-Quran disebutkan bahwa gunung itu bergerak. Ketika ayat itu turun, manusia tidak percaya dan berkerut keningnya. Karena menurut mereka, bagaimana mungkin gunung-gunung yang jelas berdiri kokoh dikatakan berjalan, apalagi berjalan seperti awan. Bahkan di zaman sekarang pun masih banyak orang yang tidak mengetahui fakta ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tarol jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Sunnallahil ladzi atqana kulla syai. Innahu khabirum bima taf'alun." Yang artinya, dan jika kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal dia berjalan sebagai jalannya awan. Quran surat An-Naml ayat 88. Penelitian modern mencari tahu apakah gunung di bumi mengalami pergerakan. Para ilmuwan sepakat bahwa gunung itu tidak diam, melainkan bergerak. Profesor Emeritus Frank Press dari Washington, Amerika Serikat, salah seorang geologi yang mengkaji tentang gunung sebagai pasak bumi, menurutnya kerak bumi mengapung di atas cairan. Lapisan terluar bumi membentang 5 km dari permukaan. Kedalaman lapisan gunung menghujam sejauh 35 km sehingga dari permukaan, sehingga pegunungan serupa pasak yang didorong ke dalam bumi. Berdasarkan teori lempeng tektonik, lempengan yang ada pada bumi bergerak di atas lapisan mantel bumi, membawa benua dan dasar lautan. Melalui penelitian ini, pergerakan benua dapat diukur, yaitu
memiliki kecepatan pergerakan 1 hingga 5 cm setiap tahunnya. Pergerakan lintah ini terjadi terus-menerus mengakibatkan perubahan pada geografi bumi secara perlahan. Maka dari itu, orang yang menolak atau menantang walaupun suatu ayat dalam Al-Quran sebagai orang yang beriman, kita harus melihat Al-Quran sebagai bukti kebesaran Allah. Kesimpulan dari materi yang saya bawakan adalah bahwa Al-Quran itu memang benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah banyak penelitian yang berdasarkan Al-Quran, dan itu memang nyata, fakta nyata. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.